artinya secara intelektual atau IQ punya masalah nggak, sehingga dia dalam mengambil keputusan memang nggak terlalu mampu untuk melihat dampak ke depannya itu seperti apa. Yang dia lihat, ini kayaknya keren nih, gitu loh. Karena secara kognitif nggak terlalu bagus, mungkin jauh di bawah rata-rata gitu. Jadi pertimbangannya juga nggak terlalu matang gitu. Hubungan sosial kita dengan orang di sekitar kita kan sangat dibatasi gitu ya Kak. Apakah sebenarnya masa-masa pandemi ini juga menjadi pemicu juga nih Kak untuk orang-orang melakukan hal tersebut semata-mata untuk berkoneksi atau membangun sosial gitu di medianya mereka? Bisa dikatakan iya, karena sebenarnya untuk penggunaan, kita berangkat dari penggunaan gadget dulu ya, itu Hmm. memang terjadi peningkatan yang luar biasa sekali, dari mulai orang dewasa maupun anak-anak. Karena apa? Dengan alasan WFH gitu ya, nggak bisa lepas dari gadget. Begitu juga dengan anak. Buat tugas harus menggunakan gadget gitu kan, akhirnya anak-anak kecanduan game, kecanduan sosial media segala macam gitu. Jadi memang peningkatannya memang itu sangat terasa sekali gitu. Terus ditambah dengan rutinitas yang sangat membosankan gitu ya, akhirnya rekreasinya kita untuk kita refreshing kan terbatas ya ketika pandemi. Nggak bisa kemana-mana, apalagi awal-awal gitu ya. Akhirnya untuk buat kita merasa fresh, mencari hiburan adalah berseluncur di dunia maya gitu loh. Nah, kita melihat hal-hal yang negatif atau misalnya hal-hal yang nggak selalu negatif, kadang-kadang konten receh juga itu menghibur kita ya, mendatangkan emosi positif di dalam diri kita. Bahkan ada sebagian orang ketika dia melihat konten negatif, dia nggak fokus ngelihat kontennya, tapi ngelihat komen-komennya. Iya. Bagi dia kocak aja gitu ya, antara sesama netizen ternyata bisa terjadi konflik juga gitu kan ya, dan itu hiburan bagi dia. Jadi kembali lagi, para penikmat konten ini tujuannya itu buat apa ya gitu. Terus ditambah juga apa sih yang buat di Indonesia sendiri konten edukasi itu sebenarnya tidak berbanding lurus dengan konten-konten yang viral gitu. Karena ketika konten edukasi biasanya kalau konten viral kan cenderung itu dari gambar yang diposting, kalau nggak video kan ya, itu lebih mudah untuk dicerna. Sementara kalau edukasi biasanya selain ada gambar, terus ada keterangan yang cukup panjang gitu. Nah, nggak semua orang suka dengan membaca, jadi akan terasa lebih membosankan. Sementara kalau konten-konten yang viral, ngelihat video, nggak perlu ngebaca dari atas sampai bawah, dia cerna aja videonya, gitu. Iya Kak, apalagi aku juga termasuk sering gitu sih Kak, kalau misalkan kita nonton satu konten gitu atau suatu apa ya, hiburan di media sosial pasti aku juga baca komen-komennya tuh gitu. Karena pengen lihat nih sebenarnya reaksi, banyak orang gimana sih terhadap satu video aja gitu, kita pengen tahu nih beberapa banyak pendapat. Nah, kalau kayak gitu nih Kak, banyak juga pelaku atau pembuat konten kreator yang, itu tadi, kurang edukatif gitu ya Kak dalam memberikan suatu konten. Tapi juga netizennya juga kadang suka, apa ya, suka, menerima gitu hal-hal atau video-video yang, berbau negatif tersebut. Tapi kalau misalkan dari sisi psikologis nih Kak, dampaknya apa sih Kak yang akan terjadi kalau sebenarnya kita terus-terusan nih, menerima satu konten negatif gitu, lalu kita terus-terusan nih ngeliat konten negatif terus gitu, sebenarnya ada nggak sih Kak dampaknya? Iya, ada banget sebenarnya. Salah satunya adalah itu bisa mengacaukan cara berpikirnya kita, apalagi ketika itu terpapar pada anak ataupun remaja gitu. Kenapa? Sampai kita di usia sekarang atau misalnya anak-anak ataupun remaja, mereka kan punya value yang sudah ditanamkan dari keluarga, dari orang tua khususnya gitu ya. Misalnya gini, sama teman itu nggak boleh apa namanya, nggak boleh jahat, nggak boleh kasar gitu. Ketika mereka ngelihat video tentang perundungan atau bully gitu ya, yang dianggap keren atau bagaimana, atau bahkan dari sinetron, kadang-kadang kan suka ya sinetron remaja gitu ya, geng yang lebih dominan gitu ngebully, akhirnya terjadi pergeseran nilai-nilai gitu, dan itu membuat mereka juga jadi bingung gitu. Kok aku dapat apa namanya, ajaran dari orang tua tuh harus seperti ini, yang aku lihat hari-hari atau bahkan di sosial media atau mungkin di televisi nggak seperti demikian gitu kan. Akhirnya yang tadinya tidak lazim bisa saja menjadi lazim bagi si anak ini atau bagi para penikmat ini gitu. Contoh yang juga sering terjadi, kenapa sih aksi bagi remaja nih ya, cukup sering aku dapat di ruangan praktek melakukan self harm. Self harm, Iya, menyakiti gimana tuh diri Kak? sendiri dengan tindakan cutting misalnya. Oke.
ternyata itu juga bisa dipicu dari artikel-artikel ataupun konten-konten yang mereka baca gitu, atau yang sederhana paling sering juga itu melakukan self diagnose gitu loh. Jadi ketika kita melihat informasi dari televisi atau misalnya sosial media itu kan sifatnya lebih dikatakan satu arah ya. Kita hanya menyerap tanpa terjadinya diskusi gitu loh. Jadi nggak jarang juga akhirnya pergeseran nilai-nilai itu terjadi pada penikmat-penikmat konten ini yang tadinya nggak lazim jadi lazim bagi mereka gitu. Struktur nilai-nilai yang sudah tersusun rapi jadi kayak berantakan lagi gitu. Karena mereka anggap itu sebagai pembenaran dari apa yang mereka lakukan gitu kali Kak. Mungkin juga Atau tidak karena memang konten yang dia tonton atau misalnya terlalu sering orang melakukan hal tersebut dianggap itu berarti itu boleh ya. hal yang wajar ya Kak. Itu dalam aturan sosial ternyata boleh ya. Apakah cuma aku yang dilarang untuk demikian? Akhirnya mereka mencontoh gitu. Karena ada pembenaran dan pewajaran dari sikap-sikap yang dia tonton dari media tersebut ya Kak ya. Iya. Oke. Nah kira-kira nih Kak, kalau kayak gitu gimana nih Kak? Apalagi kan ini kan pandemik yang kita akses media sosialnya tuh tinggi banget ya Kak, yang tadi Kakak juga informasikan kan ya. Lalu gimana caranya kita memfilternya nih Kak? Kira-kira kalau misalkan Kakak udah banyak ketemu pasien-pasien yang memang dari media sosial sampai akhirnya mereka berefek atau berdampak terhadap perilaku yang mereka lakukan. Lalu gimana caranya kita memfilternya tuh Kak? Oke. Kalau terkait dengan filter, kalau misalnya untuk anak-anak, mungkin orang tua ya yang melakukan filter, apalagi saya contoh mungkin Instagram ya. Setahu saya itu sudah ada settingan ya. Di Instagram itu udah cukup canggih sih untuk misalnya penggunanya, misalnya anak-anak gitu kan ya. Konten-konten apa yang nggak bisa. Nah kalau kita sebagai orang dewasa, kita nggak bisa berharap orang lain, contohnya gini, ya makanya kamu jangan posting yang aneh-aneh dong, kan saya jadi ngelihat gitu. Jadi sebenarnya self controlnya ada di kita, belajar untuk membedakan mana hal yang bisa kita kendalikan secara penuh, mana hal yang nggak bisa kita kendalikan. Orang mau buat konten apapun, kita nggak akan bisa kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita berespon terhadap konten tersebut. Jadi kalau misalnya kita ngerasa, pahami dulu limit atau kondisi psikologisnya kita. Kita lagi oke nggak? Apa sih yang sebenarnya kita butuhkan? Kalau kita dalam kondisi nggak oke, melihat konten-konten yang negatif, tentunya akan lebih mudah untuk terbawa gitu loh. Ketika kita merasa lagi, secara psikologis, kesejahteraan psikologis saya lagi terganggu nih, ya memang harus bisa ngerem diri sendiri, ataukah misalnya detox sosial media gitu kan, atau misalnya akun-akun tertentu di mute dulu gitu loh. Jadi nggak bisa efek untuk orang tersebut yang tidak memposting atau membuat konten-konten yang negatif gitu. Iya, apalagi yang sekarang ya Kak, pandemi kita mulai terkenal dengan namanya mental health ya Kak ya. Banyak banget kita nih yang dewasa, kayaknya gue ini nih ya harus concern nih dengan mental health gitu. Mungkin dari Instagram kita bisa kali ya kayak banyak-banyak melihat hal-hal yang gitu untuk mendorong positive vibes-nya kita gitu kali ya. Iya, betul. Oke, nah kira-kira nih Kak, ada nggak sih saran-saran menurut Kakak gitu ya, Kak Cia tuh untuk Sobat Berkawan di TikTok Berka Podcast kali ini, kira-kira sarannya apa sih Kak? Setidaknya di era digital ini kita bisa, apalagi kan juga banyak orang tua ya Kak ya, di Sobat Berkawan ini sudah banyak menjadi orang tua juga sudah punya anak gitu kan. Bagaimana caranya atau saran-saran Kakak mengenai menggunakan media sosial eh yang sampai akhirnya nanti akan memberikan dampak positif nih untuk kita? Oke, cerdas bersosial media itu penting ya buat sobat berkawan apabila memang punya keinginan untuk menjadi seorang content creator atau cuma sekedar penikmat. Kalau mau jadi content creator mungkin mesti tahu dulu nih tujuan saya tuh apa sih yang pengen saya bagi sama pemirsa sama penikmat ini gitu kan ya. Harus lebih spesifik dulu. Terus konsekuensinya itu apa ya ketika kita berbagi ini hal tersebut gitu. Apakah tujuannya memang ingin berbagi edukasi atau sekedar hanya mendapatkan like, subscribe, dan segala macam. Terus bagi penikmat sendiri, lebih cerdas dalam menggunakan sosial media, lebih berhati-hati, dan yang paling penting adalah kenali dulu kondisi diri sendiri secara fisik, secara mental, secara psikologis, saya lagi oke nggak ya untuk bisa menerima atau menampung informasi-informasi tersebut gitu. Iya, jadi pesan dari Kak Cia ya, kalau untuk orang-orang ini yang mau atau merintis sebagai konten kreator, jadi difikirkan lagi nih matang-matang, kira-kira konten apa sih yang ingin diberikan gitu kan, dan manfaatnya harus tersebar ke orang-orang itu pesannya ya Kak ya, gitu. Nah, kalau sebagai kita nih, viewersnya, penikmat si kontennya juga harus
tahu atau sadar dengan kesiapan kita dulu ya Kak Cia ya. Iya. Kita sudah siap atau belum nih untuk menerima konten-konten tersebut. Oke, mungkin Kak Cia ada lagi nggak nih kira-kira yang bisa Kak Cia bahas kalau dari apa ya di era digital yang penggunaan media sosial terus banyak orang-orang yang sekarang belum menjadi konten kreator. Kira-kira Kak Cia pernah nggak sih nemu pasien yang kayak gitu? Walaupun aku juga nggak akan tanya medical ininya ya Kak ya, recordnya ya. Nah, cukup banyak sekali itu pasien remaja biasanya begitu datang, orang tua yang bawa karena orang tuanya stres, cita-cita anaknya mau jadi YouTuber atau content creator gitu kan ya. Memang nggak bisa kita pungkiri ya, sekarang juga banyak sekali konten-konten yang berisikan tentang kemewahan gitu ya, yang didapat dari hasil jadi YouTuber gitu ya. Jadi itu juga menjadi motivasi buat mereka. Sementara ada sebagian orang tua dan cukup banyak khususnya di Indonesia dengan masih berpikir bahwa pendidikan itu cukup penting gitu loh. Sementara kembali lagi remaja, kemampuan dia untuk memfilter informasi kan masih sangat terbatas sekali gitu. Jadi pada akhirnya nggak jarang juga remaja ketika mau jadi content creator atau menjadi YouTuber, keluhannya adalah aku nggak mau sekolah tante, karena aku tujuannya aku mau jadi gamers gitu kan, ya orang tuanya stres gitu kan. Jadi buat para orang tua siapapun ini ketika menghadapi remaja atau anak-anak yang pengen jadi itu, boleh dibantu dikembangin juga skill yang dia miliki, tapi tetap harus diimbangi dengan pendidikan gitu, bahwa pada akhirnya ketika menjadi content creator kita kan juga harus tahan banting ya, kreativitasnya harus terus diasah karena gimana kita bisa menciptakan sebuah konten yang berbeda, walaupun misalnya ngeprank nih atau buat podcast. Kayak sekarang podcast kan di mana-mana ya, Mbak ya. Tapi kita bisa lihat kan, podcast siapa sih yang paling dicari sama orang, apa yang membuat podcast itu dicari gitu loh. Jadi perlu juga kayak gitu. Terus kalau misalnya buat teman-teman nih yang mau buat konten isinya edukasi, gimana supaya lebih banyak peminatnya, mungkin bisa diimbangi dengan gambar yang lebih menarik. Jadi captionnya lebih dipersingkat dibanding gambarnya yang lebih oke gitu, lebih eye catching dibanding captionnya yang panjang banget. Karena ternyata untuk di Indonesia sendiri budaya membaca belum terlalu bagus. Gitu. Itu riset yang ini ya Kak, masih bertahan sampai sekarang. Ya, benar banget. Kira-kira nih Kak, juga tadi kan disinggung banyak orang tua sekarang yang akhirnya stres ya Kak, banyak anaknya tuh mau jadi konten kreator karena temenku juga yang sudah punya anak yang cukup besar gitu kan ya, ditanya cita-citanya mau jadi apa. Kalau aku kan biasanya zaman aku kecil dulu kan mau jadi apa, Cak gitu kan. Mau jadi dokter nih atau mau jadi polisi gitu. Kalau sekarang enggak, aku mau jadi YouTuber dong tante. Gitu. Jadi banyak banget ya Kak Cia ya. Iya, karena memang setiap hari mereka terpapar oleh yang mereka lihat seperti itu kan. Anak-anak kecil sudah punya channel YouTube sendiri, sangat gampang untuk bisa memiliki channel sendiri saat ini. Ya, benar banget. Oke, kalau gitu Kak Cia, mungkin ada lagi pesan-pesan yang mau disampaikan? Kayaknya cukup ya. Cukup ya seperti itu. Oke, thank you banget untuk Kak Cia yang udah jadi narasumber kita pada hari ini. Mudah-mudahan Sobat Berkawan itu juga punya apa ya, punya atau dapat message-nya gitu dari apa yang disampaikan atau dari obrolan kita hari ini. Gitu. Jadi thank you banget Kak Cia. Terima kasih banget sudah mau itu menyempatkan waktunya. Sudah menyempatkan waktunya nih untuk bisa ngobrol di podcast atau Tech Talk Berka Podcast, dan mudah-mudahan Sobat Berkawan juga dapat nih message-nya dari pembahasan kita hari ini ya Kak ya. Oke, terima kasih Kak Cia. Semoga bisa memberikan manfaatan. Amin. Semoga Kak Cia juga sehat selalu ya. Amin. Oke, sekian Tech Talk Berka Podcast kita pada hari ini. Untuk teman-teman atau Sobat Berkawan, jangan lupa untuk like, subscribe dan komen Tech Talk Berka Podcast kita pada ini. Oke, thank you Kak Cia sudah teman hari kita hari ini. Bye Kak Cia. Bye.